Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Apriani dengan NIM 2414010198. Di sini saya akan membacakan surah Yusuf ayat 23 sampai 29, kemudian lanjut dengan asbabun nuzul, penafsiran, tafsir tarbawi, dan nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qadda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qadda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qadda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim. Yusuf a'rid 'an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunta minal khati'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia menutup pintu-pintu dan berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku lebih memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang zalim tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun mungkin berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga robek. Keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah alasan bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, dialah yang menggoda diriku. Dan seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di depan, maka perempuan itu benar.
dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gabisnya koyak di belakang, maka perempuan itu dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu daya kaum perempuan. Sungguh tipu daya kamu sangatlah dahsyat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan engkau, wahai perempuan, mohonlah ampun atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah." Kemudian selanjutnya yaitu asbabun nuzulnya. Jadi ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf ketika tinggal di rumah pembesar Mesir yang dalam banyak tafsir disebut Al-Aziz. Jadi istri Al-Aziz ini yang dikenal dengan nama Zulaikha dalam riwayat-riwayat tafsir itu tertarik kepada ketampanan dan akhlak Nabi Yusuf. Ia kemudian berusaha menggoda Yusuf ketika rumah sedang sepi dan pintu-pintu telah dikunci. Namun Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut karena takut kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya. Jadi ayat ini turun sebagai pelajaran tentang menjaga kesucian diri, keteguhan iman, dan pertolongan Allah kepada hamba yang ikhlas. Kemudian lanjut dengan penafsirannya. Tafsir ayat 23 yaitu di mana istri Al-Aziz ini berusaha menggoda Nabi Yusuf dengan segala cara, yaitu dengan suasana yang sepi, pintu yang terkunci, dan rayuannya yang langsung. Tapi Nabi Yusuf tetap berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah." Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman dan ketakwaan yang dimiliki oleh beliau sangatlah besar. Kemudian tafsir ayat 24 ini menjelaskan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia biasa yang memiliki naluri, tetapi Allah menjaga beliau dari perbuatan dosa. Kemudian tafsir ayat 25 di mana Nabi Yusuf itu segera berusaha lari menuju pintu untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Kemudian tafsir ayat 26-27 itu ketika terjadi tuduhan, Allah menghadirkan bukti dan saksi untuk menunjukkan kebenaran. Kemudian tafsir ayat 28-29 yaitu setelah jelas Nabi Yusuf itu tidak bersalah, jadi suami perempuan itu menyadari adanya tipu daya istrinya. Namun ia memilih menutupi masalah tersebut agar tidak menjadi aib yang besar. Kemudian lanjut tafsir terbaginya. Yang pertama yaitu pendidikan menjaga kehormatan diri. Jadi Nabi Yusuf memberikan teladan untuk menjaga diri dari zina dan maksiat walaupun kesempatan terbuka lebar. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan ketakwaan, yaitu rasa takut kepada Allah untuk menjadi benteng utama menghadapi godaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan pengendalian diri, di mana ayat ini mendidik manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan kejujuran dan keadilan. Jadi dalam menyelesaikan masalah tentunya harus ada bukti, saksi, dan juga pemeriksaan yang adil. Kemudian lanjut nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama itu nilai ketakwaan. Jadi nilai ketakwaan ini tentunya kita takut kepada Allah dengan mencegah manusia dari perbuatan dosa. Kemudian nilai menjaga kesucian diri. Jadi menjaga kehormatan itu adalah bagian penting dari akhlak Islam. Kemudian nilai pengendalian diri, yaitu seorang manusia itu harus mampu mengontrol hawa nafsunya. Kemudian nilai kesabaran, yaitu tetap tenang ketika menghadapi fitnah dan juga ujian seperti kisah Nabi Yusuf ini. Kemudian nilai keikhlasan, yaitu orang yang ikhlas akan mendapat pertolongan Allah dalam menjaga dirinya dari keburukan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.